Saya ulangi lagi supaya karena banyak yang baru hari ini, mungkin banyak yang baru, saya akan memberikan apresiasi dulu bahwa apa yang saya sampaikan itu bukan hal yang baru. Wah, ya, biar pada adem, biar pada tenang ya. Saya mau memberikan apresiasi untuk banyak praktisi di luar sana yang menuliskan pengalamannya, baik praktisi dari planet bumi ya, dari luar negeri, dari dalam negeri, yang ada di Google, ada di YouTube, ada di website, bahkan mungkin banyak juga dari Anda yang quote-nya, pengalamannya mampir di timeline saya. Saya memberikan apresiasi untuk Anda semua ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu bukan hal yang baru. Saya mengucapkan terima kasih karena dengan banyak praktisi hebat di sana, saya mencoba sebisa saya semampunya, lalu saya share dengan gaya bahasa saya. Gitu ya teman-teman, itu apresiasi. Kemudian yang kedua, saya juga mengapresiasi, disclaimer bahwa case-case yang saya angkat itu, kalaupun ada yang mirip-mirip, itu bukan, itu nggak disengaja ya. Anggap aja kebetulan. Karena ini terjadi di planet Namek. Oke. Ya, hampir ketinggalan nyaris ya. Felin underscore fashion. Saya mulai. Teman-teman, di live IG ketiga, saya ambil tokoh fiktif Mbak Gayatri. Katakanlah seperti itu, diberikan tugas dengan budget 2,5 juta rupiah. Dia harus jualan. Mbak Gayatri ini ada yang jualan outlet store, ada yang jualan dropship, dan seterusnya. Tetapi dia megang 2,5 juta. 50% untuk aktivitas branding, awareness. Sudah saya jelaskan di IG yang sebelumnya. Nah sekarang berarti dia punya jatah 30% dari 2,5 juta atau kurang lebih sekitar 750.000 untuk dia iklan hard selling. Nah teman-teman, saya akan sharing. Yang pertama begini teman-teman. Yang bisa Anda lakukan, tolong dicatat. Nah, teman-teman, tahukah Anda tentang pengertian omnichannel? Omnichannel. Jadi seperti ini. Saya adalah salah satu orang yang senang lihat movie. Oke. Nah, biasanya kalau ada orang ya di timeline IG nyeritain tentang sesuatu, saya searching. Nah, biasanya saya cari di YouTube trailernya, apa kemudian apa istilahnya reviewnya gitu ya. Lalu setelah saya tertarik, selanjutnya saya akan mencari konten video tersebut, judul film tersebut sesuai dengan preferensi saya. Oke. Saya nyari di Netflix, saya nyari di HBO, channel-channel berbayar, atau saya cari bajakannya, atau saya mau nonton di Cinema 21, bisa di CGV, bisa di XX1 gitu kan. Atau saya akan nyari bajakannya di pinggir jalan. Jadi saya akan mencari preferensi saya. Nah, artinya untuk kategori produk tertentu, ketika orang tertarik, maka dia akan mencarinya mirip-mirip. Ada yang mencarinya di Instagram, ngetik di Google, mencari di marketplace, mencari mungkin di website gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, prinsip sederhana seperti ini membuat saya melakukan eksperimen. Eksperimennya apa? Nah, masih ingat nggak IG Live sebelumnya? Pada waktu kemarin saya sharing tentang influencer lokal. Oke. Nah, lebih tepatnya Anda mencari persona buyer, targeted buyer, di mana targeted buyer tersebut adalah representasi calon konsumen Anda. Dalam hal ini adalah contoh ya, Anda fokus di komunitas. Ibu-ibu pengajian, oke. Ibu-ibu arisan, kemarin saya udah kasih contoh ya, Bu Haji Dewi. Contohnya seperti itu ya. Jadi gini teman-teman, tolong catat. Ketika misalnya ya, influencer yang Anda bidik Bu Haji, otomatis harapan kita adalah ketika Bu Haji ini ngomong, dia bisa mempengaruhi orang-orang tertentu. Tentunya ketika dia ngomong, ya ngomong tentang produk kita, ya. Tentunya ngomong berdasarkan experience si ibu Haji ini.
Bisa dipahami hal ini? Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan kesempatan lebih dari satu influencer lokal sesuai dengan komunitasnya, ya. Ada arisan, ada pengajian, ada komunitas, misalkan komunitas memasak, komunitas belly dance, komunitas yoga. Mana tuh pentolan-pentolannya? Kita kirimi produknya, kita kirimi apapun yang intinya adalah dalam konteks awareness. Di IG Live ketiga sudah kita bahas. Nah, lalu teman-teman, kalau Anda menjual produk dropship, ini dia yang ingin saya share. Beberapa dari Anda pasti sudah tahu prinsip sederhananya, yaitu kita merename nama produknya. Oke, nama produknya. Nah, atau yang kedua, misalnya Anda menjual produk sendiri. Produk sendiri awalnya dijual 200.000. Tapi lama-lama nggak laku, ya. Ya sudahlah, buh piye caranya, yang penting laku. Entah Anda jual modal, entah Anda jual rugi, atau apapun itu. Atau Anda jadikan produk martir. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Nah, sekarang apa yang Anda lakukan berikutnya? Omni channel. Nah, buat Anda yang punya website sendiri, oke, dan kebetulan Anda punya produk martir, oke, Anda boleh gunakan tips ini. Jadi, contohnya misalkan Anda ingin menembak market di calon konsumen di marketplace. Saya sebut aja Shopee misalnya ya. Nah, produk Anda sendiri di website Anda sengaja Anda berikan harga yang berbeda dengan marketplace. Tergantung Anda mau menjaring konsumen di mana. Kalau kita punya marketplace, biasa kan kita ada program tuh, ya. Ada gratis ongkir, voucher, dan seterusnya. Nah, berarti kalau kita ada produk di marketplace, COD gratis, misalnya seperti itu, maka kita bisa berikan offer. Artinya, untuk produk martir versi kita pajang di website kita dengan harga yang umum, oke. Lalu di marketplace Anda jual lebih murah. Berapa murahnya? 10-30% dari harga jual utama. Nah, sekarang berarti ketika Anda mengembangkan omnichannel dengan menggunakan, bahasa kerennya ya, key opinion leader, di mana influencer ini adalah influencer yang bukan artis ya, influencer, jadi makin natural, makin recommended ya, jadi ketika orang itu lagi sharing tentang mungkin produk Anda, produk mainan Anda, skincare Anda, dia mencoba produk Anda, ya ini call ya, key opinion leader ya. Lalu orang tertarik, maka biasanya dia akan mengetikkan keyword, kata kunci dari produk Anda di Instagram. Ketika Instagram berarti harapannya menemukan IG Anda. Ketika nanti di website, harapannya menemukan website Anda, ataupun dia akan cari di marketplace. Karena itu, rename kata kunci produk Anda itu harus Anda perhatikan. Ya, itu yang pertama. Sama halnya ketika Anda jual produk dropship. Jadi, Anda mulai kemarin ya, dengan 2 jari ini siapa nih yang Anda hubungi ya, untuk Anda bisa memberikan produk Anda secara gratis dan Anda mendapatkan review. Itu yang pertama. Jadi omni channel. Seperti saya misalkan ya, ketika saya senang sama sesuatu, saya akan cari itu produknya di marketplace ataupun di Google ataupun dimanapun itu. Nah, sekarang bagaimana jika Anda sebagai dropship menjual produk yang sebenarnya sudah ada sebelumnya, tetapi merek lain? Atau, saya balik ya, Anda menjual produk yang sebenarnya ya dulu pernah laris, tapi sekarang ada produk sejenis dengan merek lain. Nah, Anda ganti rename produknya.
Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, sekarang gini. Jadi itu yang pertama, ya. Nah, yang kedua, untuk Anda praktekkan malam ini. Jadi Mbak Gayatri ini sekarang punya uang 750.000 untuk ngiklan hard selling. Tolong perhatikan, ketika aktivitas pertama, yaitu 50% dari biaya iklan, yaitu kurang lebih 1.250.000, dia sudah lakukan. Dia mencari call, dia mencari influencer, dan sekarang kontennya udah mulai menyebar kemana-mana, oke? Dan dia juga sudah ada Facebook, sudah ada fanpage, sudah ada IG, ya. Bahkan mungkin dia sudah bikin website sendiri, atau mungkin dia juga sudah buat marketplace, Shopee, di Tokopedia mungkin, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, jadi ini ada prosesnya ya. Sekarang dia mulai ngiklan. Oke, teman-teman tolong perhatikan. Orang-orang yang sebelumnya sudah berinteraksi dan melihat atau mendengar produk Anda sebelumnya akan menjadi prioritas Facebook untuk dia mendapatkan iklan produk Anda. Caranya gimana? Anda boleh tulis. Anda ngiklan langsung conversion. Nah, ini for newbie ya, langsung conversion. Oke. Lalu sudah ya, bikin create campaign, conversion. Anda tentukan interest-nya. Nah, lihat konteksnya. Kalau Anda jual dropship, contoh, Anda gratiskan ongkir. Tapi berarti market size-nya di mana? Jakarta, DKI Jakarta kurang lebih saya rata-rata ya 8 sampai 10 ribu. Artinya penawarannya adalah gratis ongkir. Mau tidak mau, Anda harus mengurangi gross profit dari produk dropship yang Anda pilih tersebut ya, jadi 8 sampai 10 ribu. Jadi misalkan kemarin yang DM ya, yang DM saya, contohnya ya, saya pakai angka pembulatan, harga produk dropshipnya 50.000, Anda jual 100.000. Ya, katakanlah gross profit anggaplah 50.000, Anda gratiskan free ongkir. Potonglah 10.000, anggaplah seperti itu. Jadi sekarang Anda gross profit 40.000. Gitu ya, cukup jelas ya. Nah, yang Anda pilih itu bukan website, konversinya bukan website, tapi apa kira-kira? WhatsApp. Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi pelan-pelan nih. Oke. Marketing, activity, awareness udah jalan. Ya. Anda udah nih, udah bidik influencer lokal, influencer apapun itu, Jakarta, kalau misalkan konteksnya Jakarta, udah bidik. Sudah berjalan, Anda ngiklan, pilih conversion. Anda bikin ad set, oke. Nggak usah jelimet, pakai interest ngawur aja. Kan saya sudah sering demokan kan. Lalu Anda pilihnya bukan website, bukan aplikasi, tapi Anda pilihnya WhatsApp. Artinya di fanpage Anda harus sudah setting nomor WA. Jadi harus ada verifikasi dulu, ya. Jadi tambahkan nomor WhatsApp bisnis Anda, nanti ada kode, tinggal. Sudah clear. Berarti sekarang fanpage Anda sudah ada WhatsApp-nya. Oke. Lalu ketika Anda memilih opsi WhatsApp, berarti placement-nya jangan di laptop, desktop, tapi di mobile. Oke, pilihlah Android. Ya, kalau memang konteksnya ini produk dropship, anggaplah Android. Bisa dipahami nggak? Nah, berarti nanti ketika Anda buat kontennya apa? Masih ingat di live IG sebelumnya? Ya itu kontennya. Konten-konten yang memberikan social proof. Masih ingat ya, buat Anda yang ngikutin live IG kemarin, Anda sudah punya konten di IG, Anda dapetin konten, Anda dapetin data. Data itu maksudnya untuk kita bisa mengukur CRO ya. Kita kan berarti udah punya konten. Nah, konten-konten itu yang kita pakai. Cuma sekarang call to action-nya berarti send WhatsApp. Bisa dipahami ya? Nah, kenapa konteksnya itu kok send WhatsApp? Karena kita lagi dalam proses testing. Budgetnya cuma 750.000, dikasih 750.000, kita pikir putar otak. Oke, kita bikin offer. Gratis ongkir Jakarta. Berarti kan Jakarta, Jabodetabek lah, katakanlah seperti itu. Ya, berarti kan kita mengurangi margin untuk yang dropship. Kita pilihnya WA. Nah, walaupun konteksnya saya ngomongin dropship, tapi
Tapi ini juga bisa Anda terapkan untuk Anda yang punya produk di store lokal, bisa. Anda jangan pilih conversion website, pilihlah WA. Contoh, produk-produk apa ya? Nih contoh ya. Anda punya produk-produk misalkan kategori kemarin Ibu Debbie ya, cake, kursus F&B, kursus entah itu menu, entah itu jual kuenya, ya, yang pada dasarnya produk tersebut nggak bisa jauh-jauh pengirimannya, ya kan? Misalkan aja contoh apa ya itu ya, produk-produk makanan yang di frozen, ya contohnya gitu ya. Kemudian misalkan bunga, ya kemarin beberapa dari Anda juga punya usaha tuh rangkai bunga, jual tanaman ya. Mas Musa ya jual tanaman dan seterusnya, itu bisa dipakai WA. Kenapa? Karena sekarang iklan tersebut Facebook akan mencari orang-orang yang terlebih dahulu sudah interaksi sebelumnya. Nah, konteksnya sekarang adalah Anda memberikan offer. Ya. Jadi yang pertama omnichannel, Anda pakai orang-orang tertentu, influencer-influencer, gitu kan. Misalkan saja Anda yang punya usaha lokal, influencernya Bu Haji Dewi, ya sudah kan. Lalu Anda udah punya konten, langsung iklan, ya kan. Nah orang-orang yang sudah lihat kontennya Ibu Dewi di Facebook kita atau di IG kita, dia akan mendapatkan iklan kita. Karena kan radiusnya lokal, berarti orangnya itu-itu aja. Nah, tapi sekarang penawaran. Nah, disinilah kontennya. Sama-sama offer, tapi Anda pikirkan. Lihat ya, kemarin IG Live 3, Anda udah punya grand plan. Waktu itu saya memberikan contoh, memberikan gratis bakso 50. Kalau Anda jual hijab syari, mungkin Anda mau menggratiskan, beli satu gratis satu, dan seterusnya. Nah, sekarang offer berikutnya. Anda bisa memberikan bukti dari program yang sebelumnya. Wih, bakso Anda ngantri. Ih, yang datang ke store Anda rame. Ih, paketannya banyak. Itu adalah konten yang Anda tawarkan di conversion ini. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, tentunya ketika kita bicara ad set, ya, kalau bahasa saya itu salesman, tentunya nggak bisa cuma satu salesman, nggak bisa hanya satu ad set. Kan kita cerita sebelumnya kan konten kita udah banyak, ya kan? Jadi mau nggak mau kita bikin konten. Kita upload konten baik itu misalkan publish post maupun unpublished post. Pak, publish post apa? Unpublished post? Ya, publish post itu kita udah nge-publish dulu di fanpage kita. Kalau unpublished post kita tuh create ads langsung. Nah, kalau langsung WA listnya biasanya nggak bagus om, ikutin yang kemarin ya, ikutin yang kemarin ya, ikutin yang. Nah, itu teman-teman yang bisa saya share dua hal yang bisa Anda praktekkan malam ini ya, konteksnya lihat cerita ya di IG Live 3. Anda diberikan tugas dan sekarang udah sampai ke hard selling ya. Hard selling berapa? 30% dari budget iklan, 50% untuk awareness kemarin sudah selesai dan sudah menghasilkan reaksi, sudah menghasilkan ya. Dan sekarang tugas Anda adalah Anda ngiklan conversion dengan memilih WhatsApp dan menerapkan omnichannel. Nah, saya menerapkan juga ya contohnya. Jadi ada produk-produk yang sudah, aduh ini udah mahal, apa sudah nggak laku nih, caranya gimana kan gini. Kalau nggak bisa dijual harga modal, ya paling nggak rugi. Nggak apa-apa, rugi yang penting duitnya balik. Kalau masih nggak bisa kejual, ya sudah, dijadikan bundling. Kalau nggak bisa, dijadikan bonus. Kalau nggak bisa, kasih aja ke customer A, kelas A. Kalau nggak bisa, kasih aja ke customer B. Tetap belum habis, kita kasih ke orang lain, ya. Ke lingkungan sekitar, mungkin ke tempat-tempat, ke keluarga kita, ke saudara, ke teman-teman. Intinya adalah kita kasih ke orang. Nah, tetapi ada produk-produk yang kita jadikan martir sebagai pemancing. Sama dengan, kalau bahasa kerennya adalah shocking price. Karena memang produk tersebut memang udah nggak kita produksi lagi, ya kan? Jadi begitu kita ada orang, wah, nggak sengaja nih dia ngelihat ada influencer ngomong tentang produk kita dan dia tertarik, ya. Begitu dia, ih kok harganya 100.000 ya?
Begitu dia ketikin di marketplace, loh kok di sini harganya 60.000. Nah, biasanya gitu kan. Nah, itu namanya implementasi basic dari omnichannel. Ataupun di Instagram ada gitu. Nah, lalu berikutnya ketika Anda menerapkan prinsip hard selling ini, Instagram, Anda bos dari Instagram. Kalau cara sederhananya gini, kan kita bisa ngiklan dari jarak eh, posisi kita 1 kilometer tuh. Kalau kita misalkan kita lagi ada di mall gitu, atau kita lagi ada di perumahan orang kaya, intinya kita berada di lokasi-lokasi yang sesuai dengan target market kita. Ya udah, kita pakai itu. Kita pakai itu Instagramnya Boss Jazz. Ingat ya, ini konteksnya for newbie yang dikasih budget 750.000 dalam konteks testing untuk mendapatkan data. Datanya apa? CRO. Itu dia ya. Oke. eh yang bulan Juli ya. Karena yang bulan Juni kan terlalu over. Saya terlalu banyak, saya pecah di bulan Juli. Awalnya di minggu awal, tapi saya lupa itu ternyata libur anak-anak, jadi saya mundurin. Dilihat aja di website. Oke, ada. Sekarang kita kembali ke pembahasan. Oke, ada yang mau bertanya, teman-teman? Jadi kalau Anda mau jualan kayak seperti Felicia kemarin ya, bunga gitu, cobain. WA, cobain ya. Kalau Anda, karena ini konteksnya data CRO. Ya, oke. Saya jawab ya, Pak, kalau 90% buyer kita itu dari marketplace, untuk konversinya tetap harus ke WA. Oh, enggak ya. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan kita buyer kita 90% dari marketplace, ini juga bisa kita terapkan. Omni-channelnya bisa kita terapkan, berarti yang kita jadikan fokusnya mereka biar ke marketplace. Artinya marketplace tentunya lebih murah dan seterusnya. Jadi kita pasang mungkin di Instagram lebih mahal atau di website lebih mahal. Jadi begitu orang masuk ke WA, kita berikan 2 pilihan. Seperti itu. Ke WA itu lewatin dulu landing pad, enggak, langsung ke WA. Jadi kita langsung itu kan di WA ya kan, asal dia mau ngeklik, asal dia mau send gitu kan, asal mau send. Lihat ya, mic-nya ada semutnya. Iklan langsung WA dari konversi, lead-nya jelek Pak, cuma banyak nanya. Lah ya, mungkin buat bro bisa seperti itu. Tapi kalau ngikutin cerita dari kemarin, dicoba aja ya. Apalagi kalau Anda punya store lokal, Anda sudah ngikutin part sebelumnya. Karena gini teman-teman, ada orang bilang, Pak kok jelek Pak? Iya jelek. Ngiklannya sama-sama ngiklan loh. Tapi kenapa bisa jelek, kenapa bisa bagus? Ya karena journey-nya dari awal kan, saya udah ceritakan. Nggak dapet data pixelnya dong Pak kalau langsung ke WA. Iya, konteksnya tolong perhatikan ya. Dikasih budget 750.000, budget iklannya 2,5 juta. Mbak Gayatri ini Mbak Gayatri punya store offline, jual bakso, punya outlet bunga, ada juga mau dropship ya. Nanti kalau untuk yang pertanyaan-pertanyaan rada-rada berat, nanti ada sesinya khusus. Supaya CRO-nya bagus, apa saja Pak faktornya? Ya, di Gayatri Live IG kemarin ya sudah saya bahas, dari mulai visitor sampai goal konversi, itu profit sudah ada flow-nya, tinggal Anda urunutin. Adset-nya minimal berapa Pak? Ya 750.000. Lihat konteksnya ya. Kalau misalkan Anda menembak store lokal ya, per kecamatan. Kalau Anda menembak Jakarta kan cukup luas ya. Biasanya pertama itu langsung aja Jakarta. Nanti dari situ biasanya kita akan dapetin data ya. Nah, tentunya di greetingnya, di WA-nya harus ada format auto text-nya. Nama dari daerah mana? Oh, dari Cilincing. Ya kan? Ada lagi, oh dari Pondok Kopi misalkan. Oh, dari kan kita bisa tahu nanti ya. Ya betul, kan
Kalau tidak memiliki offline store, menciptakan social proof berarti dari ya betul. Kemarin kan saya sudah bahas ya. Jadi Anda tentukan komunitas, ya kan? Ibu-ibu pengajian, ibu-ibu arisan, yang senang sepeda, yang senang yoga, yang senang break dance gitu, untuk mewakili dari targeted buyer, persona buyer yang Anda contoh. Misalkan Anda jual legging, ya walaupun bisa aja cocok logi gitu kan, Anda tawarkan ke bapak-bapak bekumis gitu. Tapi kan ada lebih baik Anda menawarkan ke influencer-influencer yang memang dekat dengan kehidupan, ya, lifestyle, wanita aktif, produktif, mungkin dia kerja gitu kan. Nah, sekarang coba yang dia ngomong sesuai dengan persona buyer kita, ya. Ibu-ibu aris sosialita contohnya seperti itu ya. Jadi dia ngomong dari sudut pandangnya dia, mau nggak mau artinya apa? Kalau Anda dropship, saran saya pada akhirnya Anda harus jadi end user, beli produknya dulu seperti itu. Kalau konteksnya jasa, apakah prinsipnya sama, Pak? Sebagai contoh, ada yang jual jasa itu untuk servis handphone, aksesoris, handphone dan adik kakaknya, ya itu jasa kan. Dan ingat, tolong perhatikan radius, ya radius. Tapi kalau misalnya memang konteksnya padan, nah saya unlimited. Oh, nantilah pembahasannya nanti untuk conversion dan seterusnya. Dan ini saya masih melayani untuk Anda yang sudah bertanya cukup banyak di DM. Pak, lanjutan ceritanya gimana? Kurang lebihnya seperti itu ya. Berarti dari dana budget 2,5 juta itu gimana journey-nya? Nah itu ya, jadi ada dua. Kita menggunakan strategi omnichannel ya, dengan menggunakan key opinion leader atau influencer atau komunitas ya, komunitas untuk dia menceritakan tentang produk kita dari sudut pandangnya dia. Nah, lalu kita dapetin konten tersebut kita sebar di channel sosial media, di channel marketplace, konten-kontennya supaya nanti one day atau ketika orang mulai kepo, tertarik dan dia mengetikkan kata kunci tersebut atau bertanya, maka harapannya adalah menemukan produk kita. Tentunya kalau Anda produk dropship, kalau sebelah sudah menjual merek legging gaya troll, ya jangan Anda tulis legging gaya troll gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Anda pilih WhatsApp. Pak, banyak tanya Pak. Bagus, malah bagus. Jadi Anda punya data, banyak tanya apa ya kan? Daripada Anda langsung website, WA, banyak tanya, tes, halo, maaf, tuyul online, tes gitu, tuyul online itu ya. Jadi itu dia. Nah, ketika misalkan Anda punya F&B, jual bakmi, jual apa, menggunakan WhatsApp, itu jauh, untuk awal ya, itu jauh bisa memberikan kita data, pertanyaannya apa, halal atau tidak, bisa delivery nggak, kena cas berapa, buka sampai jam berapa, dan seterusnya. Dan itu adalah data buat kita. Karena ingat yang materi berikutnya adalah kita mengeluarkan 2,5 juta itu bukan untuk profit, ekspektasinya ya, tapi BEP. Maksudnya BEP adalah untuk mendapatkan data CRO. Sehingga nantinya di bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya, kita punya alasan kuat. Atau kalau kita jadi leader, kita punya alasan kuat untuk kita menyuntikkan dana budget iklan lebih besar lagi. Tentunya otomatis kita akan mencoba channel marketingnya. Kita akan coba channel penjualannya seperti itu ya. Oke. Ya, seperti itu saja ya untuk malam hari ini. Ya silakan teman-teman praktek. Ingat ya, ini nggak untuk semua materinya karena saya melayani dari for newbie. Tapi yang banyak tanya itu yang sudah iklannya ya lumayan gede ya. Oke, for newbie silahkan dipraktekkan. Kalau itu berhasil untuk Anda, kirimkan saya emoji coffee ke DM saya dan nanti saya akan berikan lanjutannya.